Coba kita kan pasti sudah tahu Tuhan Yesus jalan-jalan sama muridnya. Lalu Tuhan Yesus menunjuk kepada bait suci. Wow, ini bangunan megah sekali. Ya, kita renungkan sedikit coba. Nah, dari situlah dikatakan tahu-tahu Tuhan Yesus mengatakan demikian. Jadi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun dibiarkan terletak atas batu. Semuanya akan diruntuhkan. Bukankah ini mengagetkan murid-muridnya? Di dalam ayat yang lain Yohanes 2 pernah mengatakan, Tuhan Yesus juga mengatakan, lihat bait suci ini aku akan rombak. Dan nanti ayatnya ada. Orang-orang semua di sana pada kaget-kaget. Loh, emangnya enaknya ngomongannya begitu. 46 tahun membangun bait suci itu, kok bilang akan dirombak dalam 3 hari lagi. Saya akan bangun kembali. Wow, ini lontaran perkataan Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa. Nah, tidak lain ayat selanjutnya menjelaskan yang dimaksud dirombak itu digantikan bait suci yang fisik itu dengan, ada yang tahu? Tubuhnya sendiri. Nanti ada ayatnya. Nah, itulah beranjak dari situ. Sama juga dengan ini. Ini semua mau diruntuhkan. Nah, dari situlah mulai timbul ayat yang ketiga nih. Penting sekali. Murid-muridnya mulai dengan curiosity, dengan ingin tahunya itu mendekati kepada Tuhan Yesus, bertanya. Ada 3 pertanyaan yang penting di sini. Kata-kata kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Kalau bila manakah itu akan terjadi itu yang dimaksud apa? Tidak lain ayat yang kedua ini. Yang dimaksud diruntuhkannya ini bait suci. Iya kan? Apakah bila manakah hal ini akan terjadi? Nah, ini pertanyaan pertama dari muridnya. Yang kedua dilanjutkan dengan kata dan. Dan inilah konektivitas kejadiannya, diruntuhkannya itu serentak bersama dengan kata sambung dan itu dikatakan di sini, apakah tanda kedatanganmu? Jadi runtuhnya bait suci, kedatangannya itu disambung dengan dan, seolah-olah ini adalah kejadian penting yang terpaut, yang terkait, yang ada hubungannya satu dengan yang lain. Inilah dimaksud. Bahkan yang ketiga ada dannya lagi, tanda kesudahan dunia. Ya, Indonesianya agak sedikit menceng mengatakan dunia, padahal kalau Inggrisnya the end of ages. Ages itu tidak lain artinya adalah kapan itu akhir zaman. Zaman yang lama masuk ke zaman yang baru. Zaman hukum Taurat yang lama masuk ke dalam hukum yang baru, hukum Kristus, hukum kasih karunia. Itulah yang dimaksud kapan kesudahannya itu untuk masuk ke dalam zaman yang baru itu. 3 hal ini pegang baik-baik Bapak Ibu sekalian, karena ini pertanyaan sangat krusial sekali yang berkaitan satu dengan yang lain. Nah, dari situlah coba kita lihat. Nah, mari kita lihat juga paralelnya di dalam Lukas 21 tadi dikatakan, Markus 13, Lukas 21, Matius 24, 3 pasal itu semua paralel bicara soal nubuatan akhir zaman dan kedatangannya. Nah, setelah berbicara dari awal mulanya Tuhan Yesus menubuatkan, yaitu apa? Peperangan demi peperangan, kelaparan, gempa bumi terjadi, bangsa melawan bangsa, suku melawan suku, ya kan? Nabi palsu bermunculan. Itu semua adalah prelude beberapa ayat yang mendahulukan apa yang Tuhan Yesus canangkan. Tahukah di dalam sejarah Jewish War, bukunya dari Josephus itu menerangkan betul-betul tahun 33 selanjutnya itu banyak peperangan terjadi antara suku, antara bangsa, banyak gempa bumi terjadi, kelaparan banyak terjadi. Tercatat kalau nanti literaturnya mau dilihat, ada sampai tahun ini sekian 30.000 orang meninggal, peperangan ini 20.000, itu semua terjadi itu. Nah, sampai ke beberapa ayat di tengah itu. Maka itu di sini adalah Lukas 21 ayat 20 yang sudah di tengah-tengah itu dikatakan, kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Inilah seperti tadi yang di dalam Matius itu betul. Ini terkait dengan apa? Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara. Siapa yang dimaksud oleh tentara di sini?
tidak lain sejarah tercatat dengan baik. Sewaktu Roma, kerajaan Roma, Tuhan memakai tangan dari Roma ini, tentaranya begitu jutaan menyerbu, menyerang, mengepung Yerusalem untuk merobohkan bangsa yang di matanya orang Romawi ini adalah bangsa yang memberontak, kepala keras, dan yang sangat sulit ditaklukkan. Dan saat itulah Jenderal Titus yang diutus untuk mengepung Yerusalem dipimpin oleh Kaisar Nero yang melakukan kejadian semuanya ini. Nah, inilah sudah dekat dikatakan dalam ayat 20. Nah, dalam 24 mengatakan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, seperti tadi yang kita udah tahu, yang dimaksud tentara itu tidak lain memang tentara Romawi yang tidak mengenal Allah, bukan bangsa Yahudi yang menentang Allah. Bahkan sampai akhirnya oleh karena pertentangan dengan orang Yahudi terhadap Tuhan Yesus, orang Roma ini akhirnya memerintahkan untuk dipantek di atas kayu salib oleh terhadap Tuhan Yesus itu karena mereka tidak mengenal Allah. Nah, coba kita urutkan beberapa ayat itu. Selanjutnya datanglah kepada ayat yang 27. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kuasa dan kemuliaannya. Ini seperti apa yang ayat tadi sebelumnya mengatakan. Itulah tanda datangnya anak manusia di dalam awan. Artinya apa? Dalam kemuliaannya. Dalam apa? Dalam segala kuasanya itu. Nah, berkaitan dengan apa? Tadi dikepungnya, diinjek-injeknya Yerusalem. Itulah kedatangannya anak manusia. Semua terkonek dengan baik. Pemahaman ini yang perlu kita ambil dengan baik. Nah, dikatakan selanjutnya, dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Ayat demi ayat meneguhkan hal itu. Kapan terjadi pengepungan Yerusalem dan peruntukannya semua itu? Kita semua tahu mulai diserang itu kira-kira tahun 67, dirobohkannya, di bumi hanguskan, diratakannya kota Yerusalem, bait sucinya dihancurkan tahun 70. Nah, itulah yang dikatakan angkatan ini sebelum berlalu semuanya sudah harus terjadi. Yang dikatakan semuanya yang terjadi itu yaitu ayat-ayat nubuatan yang sebelumnya maupun sesudahnya ini. Perang terjadi, kelaparan terjadi, semuanya ini itu tunas, bahkan seperti tunas yang apa yang mulai bertunas mengartikan ini itu. Ya oke, tetapi timeline-nya dengan jelas mengatakan angkatan ini bukan sekedar hanya angkatan. Banyak interpretasi ingin coba untuk mengartikan yang lain dengan mengambil hanya kata-kata angkatan. Dilupakan dengan kata ininya itu. Angkatan ini tidak lain merujuk kepada angkatan pada saat itu Tuhan Yesus berkata kepada muridnya. Itu semua seangkatan. Satu angkatan itu berapa? 40 tahun kira-kira. Kalau Tuhan Yesus menubuatkan ini kira-kira tahun 30-an. 40 tahun. Satu angkatan itu terjadi tahun 70. Inilah apa yang dimaksud dari angkatan ini. Sebelum berlalu semuanya sudah digenapi, semuanya sudah terjadi. Yaitu apa yang di dalam nubuatan Matius 24, Lukas 21, Markus 13, semuanya tentang akhir zaman dan semuanya itu. Nah, ini semua paralel dari Markus 3 maupun Matius 24, semuanya merujukkan kepada itu. Kita coba melihat dari subtitle dari Bible itu sendiri. Jangan bilang soal kita mau interpretasi, dan interpretasi kita pun pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, renungkan Bible. Bukan interpretasi yang di luar dari ayat. Semuanya ini dijelaskan ayat demi ayat. Bukan interpretasi dari my own interpretation atau siapa yang lain, tidak. Tapi interpretasi lahir dari ayat itu sendiri. Nah, coba kita melihat dari Bible-nya itu sendiri. Nah, di sini kita mengambil English Bible, yaitu NKJV, New King James, yang dikatakan not one stone shall be left. Seperti tadi yang dikatakan, tidak ada satu batu yang tertinggal. Nah, artinya di situ kan. Nah, turun ke bawah, di sini dikatakan the sign of time and the end of ages. Nah, dari situlah subtitle-nya dikatakan apa? Yaitu tanda-tanda waktu
dari akhir zaman itu. Ini dari subtitle Bible demi Bible yang English maupun nanti Indonesia juga ada. Semuanya merujukkan kepada artinya itu, yaitu akhir zaman itu berkaitan dengan runtuhnya tidak ada satu batu pada batu yang lain. Nah, inilah coba sign of your coming, end of the ages. Ini semua terlihat jelas sekali apa yang tertulis sebagai subtitle di dalam Bible itu. Tadi kalau itu Inggris, coba sekarang kita lihat Bible kita sendiri yang Indonesia. Coba kita lihat, ya kan? Di sini Lukas 21, bait Allah akan diruntuhkan. Ini sebelum ayat yang kelima, ya kan? Masuk ke semuanya ini akan diruntuhkan. Terus di sini katakan apa? Permulaan penderitaan, seperti tadi yang dikatakan bangsa melawan bangsa, kelaparan dan semuanya. Sampailah tahun ayat 20 tentang runtuhnya Yerusalem. Perhatikan, ini terkait dengan erat runtuhnya Yerusalem. Di sini dikatakan yaitu di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, orang-orang yang berada dalam kota harus mengungsi, orang-orang yang berada dalam pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Ini satu nubuatan apa? Pre-warning kepada orang-orang, jangan. Kota yang di sini yang dimaksud apa? Kota siapa? Tidak lain kota yang memang sangat terkenal, tidak lain adalah kota Yerusalem itu. Di sini dikatakan lari ke gunung cepat, jangan masuk ke kota. Inilah nubuatan-nubuatan yang sudah dikatakan itu. Di sini spesifik dikatakan Yudea. Nah, kalau mengambil ayat ini terkait dengan semuanya ini, bagaimana kita yang di Jakarta? Bagaimana kita di Tokyo, di USA? Apa relevansinya dengan ayat ini? Tidak ada. Ayat ini spesifik berkaitan karena nubuatan Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya itu. Kamu cepat-cepat lari. Yang diartikan kamu ini siapa? Ada relevansinya dengan membaca sekarang ini kamu-kamu? Tidak ada. Ini semua kamu-kamu dan dirujukkan kepada muridnya, di warning, jangan dari Yudea cepat keluar, masuk ke gunung, jangan masuk ke kota. Inilah warning-warning yang kalau kita cermati memiliki makna-makna semua ini. Nah, dari situ mulainya turun ke ayat selanjutnya. Nah, ayat ke-25 ini, kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang ini. Nah, dari situlah masuk ke ayat 27, seperti tadi yang sudah dibaca. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dari segala kuasa dan kemuliaannya. Dari situlah kita tahu semuanya ini terkait dengan runtuhnya Yerusalem, kedatangannya anak manusia, penderitaan dan lain. Nah, selanjutnya dari ayat 27 ini kalau kita turunkan terus sampai ke ayat 32, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Angkatan yang dimaksudkan angkatan ini tidak ada relevansinya lagi dengan sekarang ataupun kapanpun lagi, karena ini adalah telah jelas angkatan ini tidak lain adalah angkatan yang terkait angkatan kepada murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Semuanya akan digenapi, semuanya akan terjadi sampai runtuhnya bait suci, tidak lain yaitu tahun 70 itu. Wow, dari situlah kita tahu sesungguhnya semuanya apa ini tergenapi dengan baik. Nah, sebelum kita kembali ke ayat ini yang terkenal, coba kita melihat satu tayangan yang penting yang saya ingin sharingkan di sini. Tahukah tulisan-tulisan dari para rasul kapan itu ditulisnya? Supaya kita tahu. Tadi kita udah tahu pemegang baik, yaitu tahun 70 runtuhnya Yerusalem, dikepungnya Yerusalem tahun 70. Nah, inilah apa yang kita tahu. Tahun 70 itu kira-kira timeline-nya ini ada di sini. Lalu buku-buku Matius, Markus, Lukas, 1 Tesalonika, Korintus, Yohanes, Wahyu, semuanya ditulis sebelum tahun 70, Bapak Ibu sekalian. Biarlah kita memahami hal ini. Bahkan Paulus sendiri dipenggal kepalanya itu tahun kira-kira kalau saya tahun 67 kira-kira. Nah, maka itu apa makna dari tulisan ini? Banyak kata-kata tulisan Paulus kita akan diangkat, kita akan bertemu. Ya memang betul, karena ditulisnya itu 1 Tesalonika, 1 Korintus itu sebelum tahun 70. Jadi ini semuanya ini merujuk ke timeline-nya ini, yaitu tahun 70 penghancuran bait suci
Yerusalem. Supaya kita tidak terkecoh, tidak salah paham. Nah ini ayatnya kan Paulus mengatakan akan, makanya kita masih menunggu. Bukan begitu. Paulus dengan timnya itu memang merindukan untuk kejadiannya itu. Tetapi memang timeline-nya itu ditulis sebelum tahun 70-nya itu. Inilah yang perlu kita pahami secara seutuhnya. Dari ayat itu kontekstual sesungguhnya yang bagaimana untuk mengartikan sesungguhnya itu. Nah inilah sedikit untuk menggambarkan supaya kita tahu bagaimana untuk tidak mudah dengan kita terus ketarik sekarang. Maka itu sampai sekarang masih menantikan. Bukan demikian yang dimaksud. Nah kembali pada itu, maka itu kita coba melihat 1 Tesalonika 4. Ini satu ayat terkenal sekali, di mana-mana orang mempertanyakan. Coba lihat ayat ini. Emangnya sudah terjadi? Ya kan? Semuanya itu. Nah, kita melihat 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sangkakala Allah berbunyi. Kata-kata ini aja. Sangkakala Allah berbunyi. Sangkakala Allah berbunyi itu berbunyinya di mana? Tidak lain di bait suci, perayaan orang Yahudi. Sangkakala berbunyi, menandakan perayaan, menandakan memanggil umat-umat yang berkumpul datang. Kalau ini di ayat ini ditulis ini berarti apa? Yaitu masih saat di mana bait suci masih ada. Detik-detik terakhirnya itu ada dituliskan sini. Makanya Tuhan sendiri akan turun dari surga, mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu dibangkitkan. Betul, memang Tuhan datang untuk membangkitkan orang-orang yang dulunya mati, itu dibangkitkan dalam roh tentunya. Yang dimaksud untuk menantikan kedatangannya itu. Berkaitan dengan itu, sewaktu sangkakala masih berbunyi. Nah itulah yang dimaksud di situ. Ayat 17, kita yang hidup. Kita yang dimaksud ini siapa? Kita pembaca atau Paulus dengan timnya yang menulis ayat ini? Sesungguhnya siapa yang dimaksud? Tidak lain yaitu Paulus dengan timnya sendiri itu yang dirujuk dengan kita yang masih hidup ini, yang masih tinggal, bahkan yang masih tinggal waktu itu, ya kan, akan diangkat bersama dengan mereka dalam awan, dalam kemuliaannya, menyongsong Tuhan di angkasa. Nah ini memang kejadiannya lah yang tadi dikatakan anak manusia datang dalam awan-awan sewaktu Yerusalem dirobohkannya itu. Nah itulah timeline yang sesungguhnya untuk bisa mengartikan apa ayat 1 Tesalonika 4 ini yang sering terkecoh dengan sekarang ini. Makanya kita masih menunggu karena kita masih yang hidup, bukan kita yang sekarang membaca ini, melainkan adalah Paulus dengan timnya yang menulis ayat pada saat itu yang dimaksud. Begitu. Seperti 1 Korintus 15:51. Ini sama juga satu ayat yang sering dikatakan. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Karena apa? Kedatangan anak Allah inilah yang membangkitkan kita semua menjadi yang hidup di dalam kekekalan. Kita akan diubah, sudah tidak akan mati lagi. Nah, 52 dikatakan dengan sekejap waktu nafiri yang terakhir. Apa yang dimaknai dikatakan nafiri terakhir? Tidak lain saat-saat bait suci terakhir masih eksis, yaitu nafiri dibunyikan. Setelah itu ada lagi enggak? Sudah tidak ada. Karena bait suci sudah dirobohkan, sudah diruntuhkan. Makanya di sini dikatakan nafiri yang terakhir. Sebab nafiri berbunyi, orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Nah, inilah ayat-ayat yang sudah kita tahu secara timeline, bagaimana konektivitas semuanya ini supaya kita tahu dengan jelas. Maka itu 1 Korintus 15 mengatakan yang dapat binasa harus mengenakan yang tidak dapat binasa, mengenakan yang tidak dapat mati. Karena kedatangannya itulah merubah status manusia yang percaya dalam dia ini masuk ke dalam kekekalan yang sudah tidak akan binasa lagi seperti 1 Korintus. Galatia 6 mengatakan yang menabur dalam daging menuai kebinasaan, yang menabur dalam pemahaman roh ini akan menuai hidup yang kekal. Galatia 3 bahkan ayat 3 mengatakan, apakah kita sebodoh itu mulainya dengan roh, tetapi kita masih bercokol, masih memahami ayat-ayat yang terkonek dengan secara
fisik, secara daging, kedatangannya terlihat, kita belum lihat, dan sebagainya. Apakah pemahaman demikian ini yang diperingatkan oleh Paulus untuk kita gandrungin, untuk kita pegang? Dalam satu medsos